Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas alam salam dan salawat tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai analisis risiko kesehatan lingkungan. Dan kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, angka baiknya kita buka pertemuan kita kali ini dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, saya minta satu orang untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Mungkin ada ini, boleh? Terus nama siapa deh? Nurul Fadilah. Ya, Nurul Fadilah. Silakan Nurul Fadilah untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Sadaqallahul alim. Ya, baik, adik sekalian, sebelum kita mulai, adik-adik bisa mengisi absen pada lentera. Jika ada yang mengisi absen, yang hadir dalam mengisi absennya pada pertemuan kali ini, silahkan. Pertemuan kali ini, jadi yang pertama tentu adik-adik akan melakukan identifikasi hazard lingkungan atau bahaya yang terdapat di lingkungan. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, adik-adik tentu diharapkan mampu menguasai teknik identifikasi bahan-bahan berbahaya di lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Itu yang pertama. Jadi bahaya-bahaya apa yang terdapat di lingkungan. Kemudian yang kedua adalah adik-adik diharapkan terampil memantau dan mengidentifikasi masalah status kesehatan yang ada di masyarakat. Dan terakhir, yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap pemecahan masalah kesehatan lingkungan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, maka kita lihat dulu pengertian analisis risiko kesehatan lingkungan itu sendiri. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai apa itu analisis dulu, kemudian apa itu risiko, ya. Apa itu analisis dan apa itu risiko. Jadi kalau dasar dari katanya, kita mulai dari kata analisis. Jadi analisis adalah kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi kegiatan analisis ini adalah kegiatan untuk menguraikan atau memeriksa atau menyelidiki suatu kejadian atau peristiwa melalui data-data yang terdapat untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dan biasanya data-data ini tentu diperoleh melalui hasil penelitian dengan tujuan apa? Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan dan mendapatkan solusi atas gambaran terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi nantinya akan ada semacam solusi yang ditawarkan kepada pemerintah atau decision maker untuk membuat supaya kondisi lingkungan kita ini bisa lebih mereduce dan mengusir bahaya-bahaya yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa itu risiko, ada? Risiko. Nah, ada yang mau menjawab risiko kira-kira apa? Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk risiko saya kira definisinya akan kita gambarkan seperti ini. Nah, tahu ini aja ya? Ya. Ini adalah mata uang tahun 1974. Saya tidak tahu apakah ini pernah keluar atau tidak ya, dulu di Indonesia. Nah, kira-kira menurut kalian,
menurut kalian kira-kira kalau kita melemparkan koin ini 1 kali, maka peluang untuk terjadinya komodo adalah berapa? Ya, ini pelajaran SMA, kita ulangi dulu pelajaran kita yang ke SMA. Berapa dek? Oke, 50% atau ya 1/2 ya. Jadi dalam satu kali lemparan koin, maka peluang untuk terjadinya komodo adalah 50% atau 1/2. Nah sekarang satu kali lagi. Nah, menurut adik-adik, kira-kira kalau kita melemparkan dadu, peluang untuk terjadinya angka 1 itu berapa? 1/6. Ya, jangan ragu-ragu. Sampai saya berapa? 1/6. Oke, 1/6 atau 16,67%. Jadi beginilah yang akan kita hadapi nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah menghitung seberapa besar peluang terjadinya kondisi atau dampak kesehatan yang timbul akibat dari paparan bahan berbahaya. Menurut Aldrich and Griffith, ya, risiko adalah probability-nya. Risiko adalah kemungkinan. Jadi setiap kemungkinan yang muncul itu adalah risiko. Pada kesempatan kali ini, nah, saya berikan ilustrasi seperti ini ya. Nah, kira-kira menurut adik-adik ini, seseorang ya, yang memanjat pohon ini, apakah ada kemungkinannya untuk terjatuh dari pohon atau tidak? Ada. Ada ya? Ada. Nah, kalau misalnya saya tanyakan, kalau ada seseorang yang tidak memanjat pohon, maka apakah ada kemungkinannya mereka untuk terjatuh dari pohon? Tidak. Tidak, ya, tidak ya. Nah, sehingga risiko itu ya, bisa muncul karena apa? Pertama, karena adanya paparan. Ya. Jadi terpapar oleh kondisi atau bahan atau zat. Ya, terpapar. Jadi kalau orang tidak terpapar, maka tidak akan memperoleh dampak. Ya, seperti tadi, kalau dia tidak manjat di pohon, pasti tidak akan jatuh. Kecuali kalau dia memang memanjat, ya pasti jatuh. Ya, itu artinya terpapar oleh pohon. Sehingga risiko itu adalah fungsi dari hazard atau bahaya, exposure atau paparan. Jadi hazard itu adalah bahaya dan exposure itu adalah paparan. Jadi seberapapun besarnya itu bahaya, ya, bahaya. Tapi kalau seseorang itu tidak terpapar oleh bahaya tersebut, maka ya, kecil kemungkinannya untuk terjadi risiko. Sampai sejauh ini bisa dipahami ya? Ya, jadi karena terpapar, misalnya contohnya saya terpapar oleh karbon monoksida karena bekerja di pabrik. Terpapar saya terus-menerus oleh asap pabrik sehingga menimbulkan risiko terjadinya penyakit ya pada paru. Bisa ya dipahami ya? Nah sekarang, tapi sebelum kita lanjutkan, nah, saya ada tanda merah di sini. Kira-kira ada di apa itu hazard atau apa itu bahaya? Nah, bahaya. Ada yang mau menjelaskan apa itu bahaya? Tidak ada lagi. Nah, kalau begitu saya kasih sedikit ilustrasi ya. Misalnya Hesti ini dia makan pisang di dalam kelas. Nah, kemudian Hesti dia buang itu kulit pisangnya ke lantai. Nah, tiba-tiba ini datang ini yang cowok, siapa namanya nih? Aldi, berat sekali soalnya Aldi ya. Coba ulangi, siapa namanya? Aldi. Ya, tiba Aldi datang ya dari sana karena terlambat, kan dulu ini Aldi ya. Cepat, sudah datang Bapak. Bentar di situ ada kulit pisang, ya. Kulit pisang. Dia tidak lihat ini kulit pisang, dia injek ini kulit pisang, maka kemungkinannya Aldi ini terjatuh atau tidak ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira menurut adik yang mana yang dimaksud dengan bahaya?
yang mana risiko dari situasi tadi? Oke. Apa? Coba ulangi. Siapa namanya? Alzheimer. Ya. Risikonya adalah oke, hampir benar ya, hampir benar. Oke, ada lagi yang lain. Ada yang lain. Nah, saya sedikit memberikan gambarannya untuk jawabannya. Jadi bahayanya adalah, nah, sudah benar tadi, bahayanya adalah kulit pisang. Ya. Jadi bahaya itu adalah segala sumber zat energi ya, yang dapat menyebabkan risiko kesehatan, baik itu kecacatan ya, atau kematian atau kesakitan. Ya. Nah itu bahaya. Jadi segala sumber jenis zat agen ya, itu energi, nah itu adalah bahaya. Nah sementara risikonya adalah kemungkinan terjatuh ya, atau tidak. Nah, risikonya adalah kemungkinan terjatuh atau tidak. Oke ya, bisa dipahami ya? Satu lagi ilustrasi kalau begitu. Baik, misalnya Muhammad Imam Syafi'i ini dia mau cas HP, ya, colokan tersebut sini ya. Kemudian Nurul berteriak dari sini, Imam jangan colok di situ berbahaya. Atau Nurul sampai bilang, Imam jangan colok di situ beresiko. Nah, kira-kira menurut kalian mana yang benar? Nah, kita urai terlebih dahulu ya. Bahayanya apa deh? Kalau dicolokkan itu? Oke, listrik. Kemudian risikonya adalah kesetrum. Oke, kesetrum atau tidak kesetrum. Nah, itu perbedaan antara bahaya dengan risiko. Jadi, sampai sejauh ini paham ya? Ya, risiko adalah kemungkinan dampak yang merugikan kesehatan ya, pada suatu organisme, sistem atau subpopulasi yang disebabkan oleh pajanan suatu agen dalam jumlah dan dengan jalur pajanan tertentu. Nah, sekarang di mana posisi kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan masyarakat? Nah, jadi posisi kita ini adalah ada di sini ya, melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Melakukan pencegahan. Jadi sebelum adanya risiko, jadi sebelum masyarakat terpapar oleh bahan berbahaya, maka kita potong memang dari awal ya. Nah, disitulah posisi kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan masyarakat. Baik, ini beberapa artikel ya, atau riset yang berkaitan dengan analisis risiko kesehatan lingkungan. Jadi ini beberapa contoh di mana ya penelitian saya berkaitan dengan analisis risiko paparan nitrogen sulfida. Jadi di peternak ayam. Peternak ayam dia mengeluarkan namanya gas atau udara hidrogen sulfida dari kotoran ayam. Kemudian ada lagi model prediktif untuk fertilitas, pola fertilitas untuk manusia, untuk wanita di Indonesia. Nah, saya kira terakhir adik dan saya adik bisa belajar mandiri. Nanti adik bisa cari analisis dosis respons, yaitu yang dipelajari itu ya, mengenai analisis dosis respons. Kemudian untuk tugas terstruktur, adik membuat resume yang berkaitan dengan topik yang tadi telah kita bahas. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ya, berdiri, silakan berdiri. Saya, apakah ada kemungkinan dari kesalahan analisis terhadap bahaya yang akan ditimbulkan? Misalkan kita berpikir bilang bahaya ini, benda ini akan menimbulkan bahaya, tapi ternyata apakah itu akan mempengaruhi terhadap lingkungan atau tidak, atau pernah terjadi dalam lingkup kesehatan lingkungan, apakah pernah terjadi hal-hal seperti itu?
Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Setelah pertanyaannya bagus sekali. Jadi, apakah ada kemungkinan terjadinya kesalahan akibat dari analisis yang dilakukan oleh orang-orang di bidang kesehatan lingkungan? Nah, tentu analisa ini, ya, analisis risiko kesehatan lingkungan ini tentu harus dipelajari secara kontinu, ya, secara kontinu, dan ini memerlukan tentu penelitian, ya, karena kita melakukan analisis secara detail dan spesifik terhadap satu bahan kimia berbahaya, ya, terhadap satu bahan kimia berbahaya. Jadi bahan kimia tersebut itu memaparkan kepada seseorang, ya, dan itu bisa masuk melalui udara, ya, bisa masuk melalui pernapasan, kulit atau mulut, ya, mulut. Oleh karena itu, apakah ada kemungkinan terjadi kesalahan? Ya tentu, bagaimanapun, ya tentu bisa terjadi human error, ya, human error, terjadi kesalahan analisa. Namun sekali lagi, analisis risiko ini dilakukan oleh orang-orang yang memang betul-betul terlatih. Oleh karena itu, adik-adik, tolong untuk mata kuliah ini nanti diikuti secara struktur seksama, sehingga nantinya adik-adik akan mahir untuk membuat suatu rancangan atau kesimpulan mengenai risiko kesehatan lingkungan. Ya, iya. Sudah ya? Iya. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang yang akan membahas tentang analisis dosis respons. Namun sebelum itu, perlu dipelajari terlebih dahulu supaya kita bisa mendapatkan gambaran lebih utuh nantinya untuk pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.